Declan Rice itu seperti mercusuar yang menyinari seluruh lapangan. Mungkin ini video agak sedikit telat ya, tapi gue ingin mengucapkan ucapan selamat untuk Arsenal sudah membeli Declan Rice. Selamat datang Declan Rice ke Arsenal, karena ini adalah pernyataan ambisi Arteta. Mengeluarkan duit 105 juta untuk seorang CDM spesialis, dan sekaligus mengalahkan Manchester City dan Bayern Munich yang pastinya memiliki duit yang sangat banyak ya. Ini adalah pernyataan ambisi Arteta. Kalau mereka itu serius, mereka itu mau mengalahkan Man City di Premier League. Mereka juga ingin sejauh mungkin di Champions League, mengalahkan tim seperti Bayern Munchen dan Real Madrid. Tapi kalau dipikir-pikir ya, apakah nilai 105 juta ini kemahalan? Sorry nih, gue mesti ngungkitin 105 juta lagi ya. Soalnya menurut gue ini adalah topik yang sangat menarik. Karena kalau kita lihat dari squad Arsenal ya, ada posisi lain yang harus dibenahi menurut gue. Nggak cuma di posisi CDM. CDM itu penting, tapi ada satu posisi. Coba tebak, posisi apa itu? Posisi striker. Kalau kita ngikutin ya, jalan ceritanya Arsenal, mereka itu berambisi, mau menangin Premier League dan Champions League. Posisi CDM itu penting, tapi posisi striker juga nggak kalah penting. Dan sekarang siapa yang menempati posisi striker ini? Gabriel Jesus alias Gapsus. Menurut lo, coba kasih komen di bawah. Apakah Gapsus itu cocok menjadi striker utama Arsenal? Apakah dia pemain yang dicari Arsenal? Kalau mereka ingin memenangkan Premier League dan Champions League, apakah dia sendiri bisa memenangkan 2 trofi ini untuk Arsenal? Gue agak sedikit ragu. Coba ya, 100 juta ini mungkin nggak dipakai buat CDM. Mungkin ditambah 20 atau 30 juta untuk mendapatkan striker dengan profil seperti Harry Kane atau Victor Osimhen dari Napoli. Gue yakin ini bakal mengubah Arsenal. Tapi ya wes, yang sudah lewat biarkanlah lewat. Posisi CDM toh juga diperlukan ya sama Arsenal ya. Kalau mereka punya duit, gue memang bisa ngomong apa. Jadi selamat buat Arsenal karena posisi CDM ini memang sangat-sangat penting. Apalagi ceritanya kalau Thomas Partey jadi pindah ke Juventus atau ke tim di Arab Saudi. Itu bisa terjadi. Kalau Thomas Partey pergi, ya butuh pemain seperti Declan Rice di posisi CDM. Tapi juga ini memberikan fleksibilitas ya buat Arteta di Arsenal. Soalnya kalau Thomas Partey tetap bertahan, tetap stay di Arsenal, ada kemungkinan begini nih opsinya Arteta. Ada 2 opsi. Kalau misalnya di big match melawan tim besar kayak Man City di Premier League atau di Champions League melawan Bayern Munchen atau Real Madrid, ada kemungkinan Arteta itu akan menggunakan 2 jangkar di midfield, Thomas Partey dan Declan Rice. 2 jangkar ini pastinya serem banget ya. Ini kalau Arteta mau bermain defensif, ini setup yang paling bagus. Dan di depannya itu ada Martin Odegaard untuk melakukan serangan-serangan balik. Nah sebaliknya, kalau di pertandingan yang agak mudah, mungkin melawan seperti Bournemouth atau di fase grup di Champions League, mereka bisa menggunakan Declan Rice di posisi jangkar. Thomas Partey juga umurnya sudah 30 kan, jadi bisa dilengsarkan ke bangku cadangan. Istirahat aja bang, gitu. 2 di depannya itu ada Kai Havertz dan Martin Odegaard. Ini cocok banget buat pertandingan yang lebih mudah. Kalau gue lihat dari musim lalu itu ya, ada beberapa celah yang terlihat di lini pertahanan Arsenal. Mau itu ada William Saliba di belakang, ataupun nggak ada Saliba. Itu ada sedikit celah. Ketika Arsenal melakukan serangan-serangan gung-ho begitu ya, dan ketika tim lawan itu melakukan serangan balik, gue bisa lihat itu ada ruang yang terlalu besar di lini pertahanan Arsenal. Jadi ini mungkin bisa dieksploitasikan. Ini adalah sebuah kelemahan yang mungkin bisa dieksploitasikan dengan tim seperti Crystal Palace yang mengandalkan serangan balik begitu. Nah, jadi dengan adanya Declan Rice yang tukang patroli ya di lini pertahanan, jadi dia itu bisa mencium bau bahaya sebelum tim lawan melakukan serangan balik. Thomas Partey juga bisa mencium. Sama juga bau penciumannya Thomas Partey itu juga bagus, tapi umurnya udah 30. Buat lari ke sana sini itu masih belum mencapai levelnya Declan Rice yang pastinya masih segar bugar. Nah, ditambah lagi ya, Rice itu adalah CDM spesialis. Kalau kita lihat ya, dari semua klub-klub teratas di Premier League ya, dari Manchester City, mereka itu punya CDM yang spesialis. Mereka kalau mau punya ambisi, mau memenangkan Champions League dan Premier League, mereka itu harus ada spesialis di posisi CDM ini. Mereka ada Rodri. Di Chelsea, mereka mau beli Moises Caicedo, spesialis juga.
Manchester United, lihatlah kontribusinya Casemiro. Sejak dia datang, Manchester United langsung berubah pesat. Liverpool, CDM-nya itu Fabinho. Dan lihat musim lalu bagaimana hasilnya. Ketika Fabinho itu mengalami penurunan, langsung bobrok. Itu semua karena nggak ada jangkar di tengahnya. Nah, itulah kenapa Arsenal itu bersikeras ingin mendapatkan Declan Rice. Karena mereka tahu posisi ini sangat penting kalau mereka ingin memenangkan semua trofi. Dan Arteta pun juga sudah sempat berkomentar ya, kalau Declan Rice itu seperti mercusuar yang menyinari seluruh lapangan dan membantu semua pemain-pemain di sekitarnya. Dan ini bener banget. Posisi CDM ini ya, bagaimana mereka bisa memperbaiki pemain-pemain di sekitarnya. Oke, jadi kalau kita lihat ya, posisi CDM ini penting karena mereka itu bisa memberikan kebebasan untuk pemain-pemain di depan seperti Kai Havertz dan Martin Odegaard. Martin Odegaard itu suka bebas ya. Dia itu suka leluasa masuk ke ruang-ruang kosong di lini pertahanan lawan. Dan sama juga Kai Havertz dengan pergerakan-pergerakan menusuknya ke area kotak penalti lawan. Dia itu nggak mau dibelenggu. Dia itu mau ada kebebasan untuk bisa menyerang ruang-ruang kosong ini. Nah, untuk dua pemain ini ya bisa bebas bergerak, harus ada satu pemain yang menjaga rumah. Istilahnya dia itu seperti bapak ya, yang tinggal di rumah. Jadi biarkanlah anak-anak pergi keluar bermain, ceria. Tapi bapaknya itu yang harus tinggal jaga rumah. Itulah perannya Declan Rice di Arsenal. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Coba kasih komen di bawah strategi apa yang akan digunakan Arteta di Arsenal musim depan. Apakah dia akan menggunakan dua jangkar, Thomas Partey dan Declan Rice barengan, atau dia akan lebih sering menggunakan satu jangkar, Declan Rice, dan di depan Kai Havertz dan Martin Odegaard. Coba kasih komen di bawah. Komen-komen ini pasti akan selalu saya baca. Dan yang terakhir, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe ke channel ini. Buat kalian yang masih belum, kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Jangan lupa kasih like, share ke teman-teman, dan subscribe. Karena pastinya ini akan sangat membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih sudah menyaksikan.